semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat, apa nih, jam berapa nih? Selamat sore, aku tag ini pukul 2:30 sore. Aku baru aja nyelesain UAS aku. Hari ketiga, alhamdulillah berjalan dengan lancar. Terus aku kepikiran karena sedikit gabut. Aku kepikiran buat tag video ini, yaitu sudut pandang episode kedua, yaitu tentang insecure. Nah, di video kali ini aku bakalan perkenalan diri seperti biasa. Nama aku Erinda Ramadanti, kalian bisa panggil aku Erin. Kemudian setelah itu sesuai yang udah aku sebutin tadi, aku bakalan bahas tentang insecure. Tapi kali ini aku belum kasih materi di Instagram. Di Snapgram aku biasanya aku bikin materi-materi gitu. Tapi kali ini aku belum buat karena ini buat videonya dadakan. Aku juga nggak bikin question and answer Q&A di Instagram aku. Jadi mungkin materi dan Q&A akan aku adakan setelah dari aku membuat video ini. Dan ya, daripada videonya jadi kelamaan, langsung aja kita bahas tentang insecure itu sendiri. Oke, yang pertama pastinya tentang definisi insecure sendiri. Kalau aku udah browsing, searching gitu, definisi dari insecure adalah salah satu kondisi mental di mana orang tersebut merasakan cemas, terus merasa tidak aman, dan dalam melakukan sesuatu, orang tersebut kayak penuh perhitungan, hati-hati gitu. Itu menurut aku searching. Tapi kalau definisi insecure menurut aku sendiri, insecure itu adalah ya sama aja sih kondisi dimana misalnya nih aku tuh nggak nyaman karena berada di dalam suatu zona gitu. Misalnya aku nggak nyaman sama temen aku, terus ya banyak lah ya kasus-kasus insecure pada masa kini gitu. Nah, kemudian insecure itu dapat terjadi pada diri kalian sendiri. Contohnya pada saat kalian merasa malu, kalian merasa kurang, kalian merasa nggak bisa melakukan sesuatu. Itu adalah tanda-tanda kalau kalian itu insecure. Gitu sih, itu tanda umumnya aja sih, awalnya yang bisa kalian lihat, yang bisa kalian mungkin rasakan, apakah kalian itu insecure atau gimana. Atau enggak, atau gimana. Tapi kebanyakan dari para remaja yang saat ini gitu kayak bikin snap, bikin status, bikin TikTok itu tentang insecure. Insecure karena aku beda dengan yang lainnya. Aku nggak bisa kayak orang lain lakukan gitu sih. Nah, maka dari itu, kalau misal nih, kalian ada di salah satu tanda-tanda yang aku sebutin tadi, itu kalian harus bisa untuk mengontrol insecure kalian gitu. Kondisi mental kalian itu harus bisa kalian kontrol. Karena yang bisa ngontrol ya diri kalian sendiri gitu. Apabila hal ini nggak bisa kalian kontrol, itu bakalan menyebabkan hal-hal yang buruk. Misalnya kalian nggak percaya diri, kalian terus menghindar dari zona tersebut. Kalau enggak, mungkin malah kalian bisa menutup diri, lebih ke apa ya, kepada diri sendiri gitu loh. Kayak misal harusnya kalian bisa explore di bidang tertentu, mungkin bidang YouTube kayak gini, dan kalian dapat ocehan dari teman kalian, terus kalian merasa, oh iya ya, kok aku nggak gitu ya, kok aku nggak kayak yang orang itu bilang gitu. Itu kalian bisa aja terus tiba-tiba berhenti nge-YouTube, tiba-tiba bisa aja. Misal yang sebenarnya punya bakat di bidang ini, terus tiba-tiba dibilangin sama orang lain, lo tuh nggak bisa gitu. Tapi ya hal-hal itu harus bisa kita kontrol. Terus di sini aku bakalan kasih tahu ke kalian tanda-tanda dari insecure. Itu menurut aku sih. Semoga kalian nggak termasuk dalam tanda-tanda ini. Langsung aja di tanda-tanda yang pertama itu ada
kalian yang gak mau keluar dari zona nyaman. Emang sih enak banget kalau udah di zona nyaman gitu, kayak misal nih, zona nyaman aku itu gini, bikin video terus ngedit video gitu. Sebenarnya lebih banyak lagi yang bisa kalian explore, lebih dari sekedar nge-YouTube dan lebih dari sekedar ngedit video biasa gitu. Dan itu harus kalian jelajahi. Jangan karena cuma kalian dapat omongan dari orang lain, itu kalian terus tiba-tiba berhenti. Berhenti, benar-benar berhenti buat ngelakuin hal itu. Padahal itu sayang banget sih. Contoh lain, nggak bisa keluar dari zona nyaman itu kalian pernah dikecewakan akan sesuatu. Dan balik lagi itu pasti karena sebuah ekspektasi atau harapan kalian yang nggak sesuai dengan kenyataan yang terjadi. Wajar sih, wajar kalau misal harapan atau ekspektasi itu nggak sesuai dengan kenyataan. Hal itu lumrah terjadi pada semua manusia. Gitu. Tanda-tanda yang kedua adalah gemar membandingkan diri dengan orang lain. Aku banget sih. Ya, aku sendiri ngomong gini bukan berarti aku udah gak insecure atau gimana pun, karena sejatinya insecure itu dirasakan oleh banyak orang gitu loh. Orang yang secantik apapun itu pasti pernah merasakan yang namanya insecure gitu. Nah, kalau gemar membandingkan diri dengan orang lain itu sebenarnya racunnya cuma satu, yaitu sosial media. Entah itu Instagram, entah itu Facebook, entah itu YouTube, entah itu WhatsApp, atau sosial media lainnya yang kalian pakai. Di situ kalian bakalan, di setiap harinya bakalan melihat aktivitas-aktivitas orang lain yang notabene-nya itu selalu positif. Gak mungkin kan orang nge-share hal-hal yang kecewa, yang sedih, karena gimana pun juga sedih atau kecewa itu ya udah buat diri sendiri aja. Yang kita share adalah hal-hal kebaikan atau hal-hal yang bisa bermanfaat buat orang lain gitu. Padahal pada kenyataannya setiap orang itu pasti pernah merasakan yang namanya kecewa, yang namanya sedih, yang namanya gagal. Itu pasti pernah merasakan. Dan mungkin hal itu nggak di-share gitu loh sama teman-teman semuanya di sosial media gitu. Kalau aku juga di sosial media juga orang yang membagikan momen itu yang bahagia-bahagia aja. Jangan yang momen sedih-sedih dibagiin gitu. Kecuali di Twitter mungkin. Di Twitter itu kayak apa ya? Tempat aku untuk berkeluh kesah gitu. Tapi ya itu yang aku suka gitu. Jadi ya udah. Kemudian di tanda-tanda yang ketiga itu adalah harus mendapatkan pengakuan dari orang lain. Misalnya nih, aku juga masih kayak gitu sih. Kayak misalnya nih, aku itu mempunyai apa ya, kayak skill di editing video. Dan di setiap editing video aku tuh harus bagus. Biar bisa biar bisa mendapatkan pengakuan dari orang lain bahwa ini loh Erin yang bisa ngedit video. Ini loh Erin yang bisa nge-YouTube. Ini loh Erin yang kayak hal-hal kecil aja. Kayak misal, ini loh aku yang yang tinggi, inilah aku yang ini. Hal-hal tersebut, pengakuan dari orang lain itu adalah salah satu tanda-tanda dari insecure itu sendiri. Contoh lain dari agar kita mendapat pengakuan dari orang lain itu adalah ketika kamu itu memperhatikan jumlah like di Instagram, jumlah komen di Instagram, jumlah penonton story kalian. Tanpa sadar, itu adalah salah satu tanda-tanda dari insecure. Karena kalian cenderung minder dengan apa yang kalian lakukan gitu. Nah, dari tanda-tanda tersebut, pastinya kita harus mencegahnya dong. Dimana aku di sini bakal ngasih tips-tips ke kalian biar bukan menghilangkan insecure sih, tapi lebih tepatnya untuk mengurangi rasa insecure terhadap yang ada pada diri kita. Gak menutup kemungkinan kalau kalian penyebab dari insecure itu adalah kurangnya self-love atau cinta diri sendiri. Maka dari itu, cara yang pertama yang aku berikan ke kalian adalah tolong buat tingkatkan self-love kalian. Karena itu penting banget untuk mencintai diri kita sendiri. Pokoknya kita tuh harus sadar bahwa kita itu bisa.
Kita itu diciptakan dengan porsinya masing-masing. Jadi ya orang lain punya kelebihan itu, mungkin aku nggak punya, ya aku punya kelebihan lain gitu. Kemudian di tips yang kedua itu berhenti bandingkan dirimu dengan orang lain. Ya balik lagi, kita diciptakan dengan sesuai porsinya masing-masing. Orang lain glowing, aku biasa aja gitu. Misalnya kayak gitu. Terus misal orang lain kok kulitnya lebih putih dari aku ya. Ya semuanya itu udah diciptakan dari Tuhan Yang Maha Esa gitu. Kita harus mensyukuri apapun yang udah diberikan Tuhan kepada kita. Kemudian di tips yang ketiga adalah kelilingi dirimu dengan orang-orang yang benar-benar tulus, gak toksik. Iya bener sih, itu bener banget. Karena lingkungan juga menentukan cara berpikir kita gitu. Kalau aku sih, kalau misal ya, aku sedang berada di zona yang gak nyaman gitu, yang toksik, yang bener-bener racun banget, itu aku bakalan gak keluar, tapi aku bakalan mensurvive di lingkungan itu, ambil yang baik, buang yang buruk. Jangan kalau misal kita survive terus kita malah ikutan toksik, ikutan tergabung dalam zona itu, jangan gitu ya. Jadi kayak misal ya udah ambil aja yang baik, yang buruk tinggalin aja gitu sih kalau aku. Kemudian di cara yang keempat pastinya adalah improve diri kamu sendiri. Dimana kalian itu pasti punya salah satu atau mungkin bahkan lebih kelebihan yang ada pada diri kalian. Dan itu wajib banget kalian improve. Contohnya mungkin kalian hobi nyanyi, terus suara kalian bagus, ada yang apa ya, ada yang bilang, suaramu bagus nih, boleh nih dikembangin di sini-sini. Terus kalian harus sadar nih, oh iya ya, suara aku bagus, berarti aku harus mengimprove suaraku itu menjadi lebih baik lagi. Mungkin kalian bikin cover-coveran di YouTube, mungkin di-upload di Instagram, atau mungkin kalian manggung di kafe-kafe tertentu, itu juga boleh. Kemudian di cara yang kelima adalah selalu bersyukur dengan apa yang telah kita miliki. Itu cara yang paling gampang, yang harus banget, wajib banget kalian lakuin, yaitu bersyukur dengan apa yang telah Tuhan berikan kepada kita. Gitu aja sih tips-tips dari aku, terus tanda-tanda insecure, terus pokoknya pesan dari aku, ingat bahwa kita manusia diciptakan dengan porsinya masing-masing, dengan kelebihan, dengan kekurangan yang udah Tuhan berikan kepada kita. So, buat kalian yang suka sama video ini, jangan lupa di like, comment, and subscribe. Karena subscribe itu gratis. Dan juga jangan lupa juga buat share video ini ke teman-teman kalian semuanya, biar teman-teman kalian tuh gak pada insecure. Karena notabene-nya semua orang itu pernah merasakan yang namanya insecurity. Gitu aja sih teman-teman. Semoga video ini dapat membantu kalian atau mengurangi rasa insecure kalian. Dan tolong perbanyak bersyukur atas apa yang telah Tuhan berikan kepada kita. Oke, buat teman-teman semuanya, thank you and bye. See you in my next video. I love you and see you.